Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, pantauan hilal 1 Ramadan 1447 Hijriah juga dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Ada jurnalis Metro TV Sabago Visesa yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat sore Sabago, seperti apa pantauan hilal di Observatorium Al-Biruni yang berada di Universitas Islam Bandung, Jawa Barat yang dilakukan dengan Anda sore hari ini? Ya, selamat sore Febri dan juga pemirsa. Ru'yatul Hilal atau pemantauan bulan sabit untuk menentukan awal bulan Ramadan 1447 Hijriah ini digelar di berbagai daerah termasuk di Bandung, Jawa Barat tempat saya berada di Observatorium Al-Biruni Universitas Islam Bandung, di mana di tempat saya ini di gedung Fakultas Kedokteran Unisba dengan ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Dan sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh tim peneliti. Baik, tadi kami pantau juga sejumlah teropong, peralatan, dan memang direncanakan ada 5 teropong yang akan digunakan di lokasi ini untuk pemantauan hilal nanti. Dan diantaranya teropong atau salah satunya teropong dengan teknologi modern yang berada di dalam dom maupun teropong yang dikombinasikan dengan teropong-teropong manual yang sedang disetting untuk pantauan hilal nanti. Selain itu juga komputer, monitor, dan sejumlah teknologi elektronik lain juga sedang dipersiapkan. Dan memang nantinya ada salah satu teropong yang akan terkoneksi dengan komputerisasi dan akan ditampilkan melalui layar monitor. Ada juga kursi-kursi undangan bagi para tamu undangan yang akan direncanakan akan turut hadir memantau hilal di lokasi ini, seperti direncanakan ada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dan memang pemantauan hilal di lokasi ini sendiri selain tim peneliti yang terdiri dari beberapa instansi atau lembaga, salah satunya Observatorium Al-Biruni Unisba, ada juga dari BMKG dan juga dari Badan Hisab Ruqyat Daerah dan juga dari Kementerian Agama. Yang direncanakan pemantauan hilal sendiri akan berlangsung pada saat matahari tenggelam nanti. Dan kalau bisa saya gambarkan cuaca langit di kota Bandung saat ini meskipun cerah, namun di ufuk barat di arah barat sana terlihat berawan, dan diharapkan ini juga pemantauan hilal berlangsung dengan lancar. Dan selain itu juga tadi kami pantau sejumlah peralatan teropong yang sudah dipersiapkan telah selesai disetting. Dan kalau saya bisa undang dengan dan kami masih menunggu konfirmasi dari Kepala Observatorium Universitas Islam Bandung terkait nanti teknis pelaksanaan maupun acara yang akan dilangsungkan di lokasi ini terkait pemantauan hilal 1 Ramadan 1447 Hijriah nanti. Demikian Febri, kembali ke Anda di studio. Masuk ahli waris. Oke. Baik, Sabago Visesa, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita kembali ke Prof. Naim. Prof, ini kan tadi kita sudah membahas ya, ada begitu banyak metode digunakan untuk melihat dan juga memantau hilal. Artinya kan ada banyak sekali perbedaan dalam menentukan 1 Ramadan. Nah, untuk menyikapi perbedaan yang begitu beragam di Indonesia ini, umat Islam harusnya seperti apa menyikapi hal ini, Prof? Tentu harusnya memahami mengapa berbeda, kemudian di mana titik temu yang memungkinkan kita bisa bersama, kemudian di mana kita membangun kesepahaman atas perbedaan yang ada, sehingga tidak tabrakan, apalagi kemudian melahirkan pertentangan dan permusuhan di tengah masyarakat. Saya kira perlu kedewasaan di dalam menyikapi itu. Nah, dalam konteks hari ini, saya kira ikhtiar untuk kepentingan silaturahim, kemudian
silatul fikri ya, menyambungkan ide gagasan dengan berbagai metode yang ada, itu dibangun melalui pertemuan sore ini. Saya sebenarnya juga diundang pertemuan ahli dari Ormas, kemudian dari ahli astronomi bertemu, berdiskusi, mengkonfirmasi hasil kajiannya di masing-masing Ormas. Nah, atas dasar informasi itu idealnya kemudian dikonfirmasi melalui ru'yah. Tetapi secara saintifik semua metode menyatakan bahwa sekarang mulai dari Sabang sampai Merauke berada di bawah ufuk. Artinya memang ada kesepakatan bahwa ini belum wujud. Nah, kalau memang belum wujud ya sebenarnya tidak ada urgensi untuk kepentingan menindaklanjuti di tahap berikutnya ru'yatul hilal. Tetapi walau demikian nanti apapun yang diputuskan, sekalipun kita sudah bisa pastikan bahwa itu tidak terlihat hasil penglihatan di berbagai titik tadi dan pemerintah sudah menetapkan, maka kita memiliki kewajiban baik sebagai umat beragama maupun sebagai warga negara untuk menaati dan juga mengikuti apa yang telah diputuskan oleh negara sebagai bagian dari tugas tanggung jawab kita sebagai umat beragama. Walau demikian, ketika ada perbedaan, tentu kita juga harus hormati, jangan sampai kemudian perbedaan yang ada itu menjadi faktor untuk merenggangkan kebersamaan, apalagi permusuhan. Merenggangkan kebersamaan aja itu jangan. Nah, tahap yang pertama adalah sejauh mungkin kita cari titik persamaan dan juga titik pertemuan, tetapi kalau belum mungkin, kita bangun kesepahaman. Saya kira itu menjadi kunci untuk membangun harmoni, dan harmoni umat Islam di dalam pelaksanaan Ramadan akan berkontribusi di dalam mewujudkan kohesi kita sebagai umat dan juga warga negara. Begitu warga negara utuh, harmonis, bersatu, maka komitmen untuk membangun kesejahteraan, komitmen untuk membangun peradaban, itu saya kira akan cepat terwujud. Karena kunci komitmen untuk membangun peradaban adalah kebersamaan kita. Oke, nah kebersamaan. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya juga beberapa kali terjadi juga ada beberapa umat Islam. Contohnya saja di Sumatera Barat yang sudah mulai tarawih tadi malam. Dan ada juga yang terkadang ketika Idul Fitri mereka juga duluan Idul Fitrinya. Nah, untuk menyikapi hal itu seperti apa? Ya, kan gini, tidak semua perbedaan itu ditoleransi sebenarnya ya. Kalau perbedaannya itu ternyata tidak berbasis kepada argumen rasional, argumen saintifik dan juga kaidah-kaidah keagamaan yang dibenarkan, apalagi kemudian waton suloyo hanya sekedar berbeda, hanya mengikuti leluhur misalnya ya, atau mengikuti intuisi, tentu itu tidak dibenarkan. Karena sekalipun ada ruang perbedaan, tetapi perbedaan itu harus dibangun atas dasar pijakan keagamaan yang kuat. Karena di dalam ajaran agama ada usul yang orang nggak boleh berbeda, tetapi ada furu yang orang memungkinkan berbeda, tetapi perbedaan itu dibangun atas dasar ilmu, bukan atas dasar pokoknya, bukan atas dasar pokoknya saya ngikut dulu teorinya ya, pokoknya kalau 30 ya nanti 29 30, tentu itu tidak dibenarkan dan nggak bisa dijadikan pedoman untuk membangun ruang toleransi terhadap perbedaan. Kalau itu ya diamputasi. Jadi ada dua perbedaan yang memang berada di dalam ruang memungkinkan terjadinya perbedaan, maka yang kita kedepankan adalah tasamuh, toleransi. Tetapi kalau penyimpangan sekalipun atas nama perbedaan, tentu harus kita ingatkan. Seperti misalnya dalam ajaran agama, salah satu pokoknya adalah kewajiban puasa Ramadan. Tetapi kemudian ada orang mengaku muslim, nggak puasa, kemudian dia menyatakan puasa Ramadan itu nggak wajib menurut keyakinan saya, kata. Kemudian dia dakwakan. Maka sekalipun berbeda, ini nggak bisa dijustifikasi sebagai bentuk perbedaan yang ditoleransi, gitu. Maka dari itu memang ada perkumpulan untuk saling berdiskusi antara ormas untuk menentukan bagaimana, dan juga pemerintah ini perannya penting sekali ya, Prof. Ada manhaj, ada metode. Ada metode. Nah, dari metode-metode yang ada, mekanisme ijtihad yang memang dibuka di dalam Islam, kalau urusannya urusan sosial, urusan yang harus membutuhkan kehadiran negara, negara hadir. Kita harus menundukkan diri pada aturan itu. Kira-kira begitu, untuk menuju tertib sosial dan juga tertib hukum kita. Kan agama itu bukan hanya sekedar keyakinan yang basisnya adalah
teks semata, Ya. tetapi harus dikonfirmasi dengan bagaimana implementasinya, kemudian bagaimana kaitannya dengan ilmu pengetahuan, Baik. dan kaitannya dengan tertib sosial dan juga tertib hukum. Oke, kita harapkan ya semoga tahun ini bisa lebih seragam, Betul. sehingga kita bisa merayakan Ya. Lebaran nanti juga bersama-sama dalam keberagaman dan juga kebersamaan ya, Ya. Prof. ya. Terima kasih Prof. Naim sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Terima kasih banyak ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi masih berkaitan dengan pemantauan hilal lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Dipersembahkan oleh didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.